Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Pembelajaran hari ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ya, pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari pembelajaran sebelumnya pada hari kemarin. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, siapkan alat tulis kalian. Kita mulai pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 3. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, kalian dapat membuat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi-informasi. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyebutkan sikap atau perilaku tentang merawat tanaman dengan baik. Oke, ikuti pada slide berikutnya ya. Ya, yang pertama, muatan pelajaran IPA. Kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ya, yang pertama, kalian harus tahu bahwa morfologi tumbuhan itu ilmu yang mempelajari tentang fisik atau struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Nah, morfologi tumbuhan itu pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan dari Jerman yang bernama Johann Wolfgang von Goethe pada tahun 1790. Nah, kira-kira beginilah foto dari Johann Wolfgang pada saat itu. Nah, pada bagian tumbuhan itu terbagi atas 6 bagian. Yang pertama ada akar, lalu naik menuju batang, ada daun, bunga, lalu buah, dan terakhir adalah biji. Semua ini merupakan bagian-bagian dalam tumbuhan. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari akar. Akar digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Seperti ini gambarnya. Nah, perbedaan dari akar tunggang dan akar serabut bisa kita lihat. Akar tunggang akarnya berbentuk panjang, menjulur seperti tali. Setiap lembarannya menyerupai urat-urat pada tubuh manusia. Sedangkan akar serabut, akar ini berbentuk menyerupai kulit kelapa tua dan bermotif tidak rapi atau tumpang tindih, tidak beraturan. Seperti ini gambarnya. Nah, ini contoh akar tunggang. Ada pada akar singkong, akar wortel, dan akar ubi. Seperti ini contohnya. Untuk akar serabut contohnya ada akar jagung, lalu ada akar rumput, dan ada juga ini akar pisang ya. Ini contoh dari akar serabut. Nah, fungsi dari akar ada 4. Yang pertama, akar berfungsi sebagai mengokohkan tumbuhan. Jadi adanya akar membuat pohon atau tanaman
bisa lebih kokoh. Yang kedua, menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Ini seperti umbi-umbian. Yang terakhir, pada beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi sebagai alat respirasi. Ya, bagian yang kedua adalah batang. Batang digolongkan menjadi 3 jenis. Batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Seperti ini gambarnya. Perbedaannya nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh batang basah. Ya, ini contohnya. Ada pohon pisang, lalu ada bayam, ada kangkung, dan ada seledri air. Nah, ini contoh tanaman atau pohon yang memiliki batang basah. Yang kedua, contoh batang yang berkayu. Ini contohnya ada pohon mangga, rambutan, lalu jambu, ada pohon kelapa, dan yang terakhir ada pohon jati. Ya, ini sangat mudah kita temui batang-batang yang berkayu. Seperti ini contohnya. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir, batang jenis rumput. Nah, ini ada 4 contohnya. Ada padi, ada jagung, batang jagung, lalu ada batang tebu, dan yang terakhir ada batang dari tanaman rumput itu sendiri. Semua ini termasuk contoh batang berjenis rumput. Nah, fungsi batang itu sendiri untuk tanaman ada. Yang pertama, batang sebagai tempat munculnya daun, batang, dan buah. Lalu yang kedua, mengedarkan air dan mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tubuh pada tumbuhan. Yang ketiga, mengedarkan zat makanan hasil proses fotosintesis ke seluruh bagian tubuh pada tumbuhan. Dan yang terakhir, tempat menyimpan makanan pada tumbuhan. Ini ada beberapa tanaman atau pohon yang dapat digunakan untuk menyimpan makanan. Lalu bagian tumbuhan yang ketiga ada daun. Daun digolongkan menjadi 4 jenis. Daun melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Ya, seperti ini contohnya. Nanti akan kita bahas satu persatu contoh-contohnya. Ya, yang pertama, contoh daun melengkung. Ini contohnya. Ada daun sirih, ada daun genjer, ada daun enceng gondok, dan yang terakhir ada daun kuping gajah. Ya, ini contoh dari daun melengkung. Yang kedua, daun yang menjari atau bentuknya seperti jari manusia. Ada daun pepaya, daun ketela, ada juga daun kapas, dan yang terakhir ini daun jarak. Ya, ini contoh-contoh daun yang berbentuk menjari. Nah, yang keempat, ini ada daun sejajar. Contohnya ada tumbuhan jagung, lalu tebu, ada padi, dan rumput. Ini memiliki jenis daun yang sejajar. Dan yang terakhir, daun yang memiliki tulang menyirip seperti ikan. Ini contohnya. Ada daun rambutan, ada daun jeruk, lalu daun jambu,
daun mangga, dan masih banyak lagi. Ini contoh-contoh daun yang banyak sekali kita temui. Nah, untuk fungsi daun itu sendiri ada 4. Yang pertama, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ya, fotosintesis pada tumbuhan itu terjadi di daun. Yang kedua, daun banyak mengandung zat hijau daun atau biasa disebut klorofil. Yang ketiga, daun merupakan tempat terjadinya penguapan air atau evaporasi. Dan yang terakhir, daun adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida melalui stomata. Ya, bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, serta benang sari dan putik. Apa saja fungsinya? Ya, kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas dari yang paling bawah ya. Ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini adalah bagian bunga yang menjadi penghubung antara bunga dengan batang. Sedangkan kelopak bunga bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian lain dari bunga. Ya, berfungsi untuk melindungi. Lalu yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai perhiasan bunga. Ya, yang biasanya dinikmati keindahannya adalah mahkota bunga. Lalu ada benang sari dan putik. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina yang ada pada bunga. Nah, fungsi bunga ada 5. Yang pertama, sebagai alat perkembangan generatif. Yang kedua, bunga berfungsi untuk menarik serangga agar melakukan penyerbukan. Yang ketiga, sebagai hiasan untuk dinikmati oleh manusia. Yang keempat, tempat bersatunya gamet jantan dan betina. Dan yang terakhir, bunga menghasilkan biji. Ya, bagian bunga yang terakhir adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang melindungi biji. Bagi makhluk hidup, buah adalah bagian yang dapat dimakan. Ya, buah mangga, rambutan, semangka, dan lain-lain. Lalu ada biji. Biji berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibedakan menjadi 2. Biji berkeping 1 atau disebut monokotil, dan biji berkeping 2 yang biasa disebut dikotil. Perbedaannya antara monokotil dan dikotil, jumlah kepingnya. Kalau monokotil bijinya hanya 1, kepingnya hanya 1, sedangkan dikotil bijinya berkeping 2. Oke, tugas yang nomor 1, tugas pertama. Silahkan kalian tuliskan jenis-jenis daun ada apa saja. Lalu tuliskan 3 contohnya. Masing-masing tuliskan 3. Ya, tugas yang nomor 2. Sebutkan perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut. Tuliskan perbedaan antara kedua akar tersebut. Tugas yang nomor 3, sebutkan bagian-bagian yang ada pada bunga. Apa saja bagian-bagiannya? Sebutkan. Ya, tugas nomor 3. Nah, masih berhubungan dengan tumbuhan.
Ya, tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Tidak hanya untuk manusia, juga untuk hewan. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, selain kita tidak menggunakan secara berlebihan, tanaman juga perlu untuk kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadikan subur, maka kita akan mendapat manfaat yang lebih baik dari tanaman tersebut. Lalu, bagaimana cara merawat tanaman? Bagaimana caranya? Ya, apabila tanaman itu terletak di dalam ruangan atau di dalam rumah, berikut cara-caranya. Yang pertama, berikan tanaman banyak cahaya, jadi jangan sampai kekurangan cahaya. Yang kedua, siram secara teratur. Berikan pupuk beberapa minggu sekali. Bersihkan dari debu yang menempel. Dan yang terakhir, jauhkan dari tanaman sumber sirkulasi udara. Nah, apabila tanaman itu terletak di luar ruangan, berikut cara-caranya. Hampir sama. Cabut rumput liar yang ada di halaman. Yang kedua, pastikan mendapat air yang cukup. 3. Pangkas tanaman yang mati atau terkena penyakit. Yang selanjutnya, berikan pupuk setiap sebulan sekali. Yang keempat, lakukan dead head pada tanaman bunga. Dead head itu proses pemotongan bunga yang mati. Ya, yang terakhir, lakukan mulching setiap beberapa bulan. Mulching itu adalah proses yang dilakukan untuk menjaga kelembapan tanah. Oke, tugas yang nomor 4. Silahkan tuliskan 5 cara dalam merawat tanaman dengan baik. Tuliskan 5 ya. Baik itu di luar maupun di dalam ruangan. Ya, tugas yang nomor 5. Apa saja akibat yang terjadi apabila tanaman tidak dirawat dengan baik? Apa yang akan terjadi? Nah, perhatikan bacaan yang ada pada tampilan ini. Oke? Nah, silahkan tugas yang nomor 6, tugas terakhir. Silahkan buat 3 pertanyaan yang sesuai pada bacaan berikut ini. Buat 3 saja. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, kita sudah belajar bagian-bagian tumbuhan. Kita juga sudah belajar cara merawat tumbuhan. Dan yang terakhir, kita sudah belajar menyusun daftar pertanyaan. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Semoga sehat selalu. Jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Adi. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.